Pernah kepikiran nggak? Apa sih hubungannya kotak sereal sarapan kamu sama ruangan tempat kamu duduk sekarang? Keduanya ternyata punya satu kesamaan mendasar, yaitu permukaan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas konsep soal luas permukaan. Coba deh pikirin ini, kertas kado buat bungkus hadiah, cat buat tembok, dan bahkan pelindung layar ponsel kamu. Kelihatannya beda-beda banget kan? Tapi sadar nggak sih, ketiganya itu punya satu tujuan yang sama? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kamu kira. Betul banget. Intinya, semua itu soal menutupi permukaan luar sebuah benda. Mirip kayak nempelin sticky notes ke seluruh lemari ini, setiap contoh tadi itu butuh kita buat tahu seberapa besar sih kulit dari benda yang mau kita lapisi. Nah, konsep inilah yang kita sebut sebagai luas permukaan. Kalau secara formal, ini adalah jumlah total luas dari semua sisi yang membentuk sebuah benda 3 dimensi. Tapi, analogi kulit tadi itu cara yang pas banget buat ngingetnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngukur kulit ini? Yuk, kita mulai dari salah satu bentuk yang paling sering kita temui, prisma. Anggap aja kita lagi mau ngebuka sebuah kotak. Dan disinilah kuncinya, kita itu ibaratnya ngebongkar benda 3 dimensi kita, dan kita bentangin jadi bentuk 2 dimensi. Nah, pola datar inilah cetak biru dari bentuk aslinya yang kita sebut sebagai jaring-jaring. Yuk kita mulai dari yang paling gampang, kubus. Kita semua tahu kubus itu punya 6 sisi persegi yang sama persis. Jadi kalau kita buka, kita bakal dapat jaring-jaring dari 6 buah persegi. Logikanya simple banget. Hitung luas satu persegi, yaitu sisi kali sisi, terus tinggal kita kalikan 6. Itulah luas permukaan totalnya. Gampang kan? Sekarang, yuk kita coba terapin ini ke sesuatu yang kayaknya semua orang tahu deh. Kubus Rubik. Coba bayangin, kamu mau ganti semua stiker warnanya. Kira-kira berapa banyak stiker yang kamu butuhin? Oke, ayo kita hitung bareng-bareng. Pertama, di satu sisi kubus Rubik ini, kalau kita perhatiin, ada 36 stiker kotak kecil. Dan seperti yang kita tahu, sebuah kubus itu punya, 6 sisi. Nah, dari sini perhitungannya jadi jelas banget. 36 stiker di setiap sisi, kita kalikan dengan 6 sisi, totalnya kita butuh 216 stiker buat ngelapisin seluruh permukaan kubus ini. Dan yang kerennya lagi, logika membuka atau bikin jaring-jaring ini tuh nggak cuma buat kubus aja. Konsep ini berlaku buat semua jenis prisma loh, bahkan yang alasnya bukan persegi. Kayak tenda kemah ini yang alasnya segitiga. Ini nih yang membawa kita ke rumus umumnya. Jadi, luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alasnya, karena kan ada atas dan bawah, ditambah luas semua sisi tegaknya. Yang cara gampangnya dihitung dengan mengalihkan keliling alas dengan tinggi prisma. Oke, prisma udah beres. Sekarang kita geser ke bentuk lain yang punya puncak lancip, limas. Prinsipnya sama persis kayak prisma, limas juga bisa kita pahami dengan cara ngebuka, jadi jaring-jaring. Hasilnya adalah satu alas, bisa bentuknya apa aja, dan beberapa sisi segitiga yang semuanya ketemu di satu titik puncak. Jadi, cara ngitung luas permukaannya ya logis banget. Kita tinggal jumlahin aja luas semua bagiannya. Pertama, kita hitung luas alasnya. Terus hitung luas dari tiap sisi segitiganya. Dan terakhir, tinggal dijumlahin semuanya deh. Sampai sini kayaknya semua masih masuk akal ya. Tapi, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Apa yang terjadi waktu kita mengubah ukuran sebuah benda? Coba deh jawab cepet. Kalau kamu punya sebuah kubus, terus panjang setiap sisinya kamu bikin 2 kali lebih besar, luas permukaannya jadi 2 kali lipat juga kan? Yakin? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Yuk, kita lihat angkanya langsung biar jelas. Kubus dengan sisi 2 meter, luas permukaannya 24 meter persegi. Kenapa? Karena 2 kali 2 itu 4 dikali 6 sisi. Tapi waktu sisinya kita gandain jadi 4 meter, luas permukaannya melonjak jadi 96 meter persegi. Itu karena 4 kali 4 itu 16 dikali 6. Nah, ini dia kejutannya. Panjangnya cuma jadi 2 kali lipat, tapi luas permukaannya jadi 4 kali lipat, bukan 2. Ini hubungan yang sering kali nggak kita duga, tapi penting banget. Fenomena ini ternyata ada aturannya. Namanya hukum penskalaan kuadrat. Ini aturan universal yang keren banget. Kalau kamu mengubah ukuran sebuah bentuk dengan faktor K, luas permukaannya bakal berubah dengan faktor K kuadrat. Jadi kalau kamu gedein 3 kali lipat, luasnya jadi 9 kali lipat.
Mungkin kamu mikir, oke, ini keren, tapi buat apa sih ngitung-ngitung ginian di kehidupan nyata? Well, ternyata ini penting banget. Paham soal luas permukaan itu krusial di banyak banget bidang. Dari mulai ngerancang kemasan produk yang paling efisien, ngitung berapa kaleng cat yang kamu butuhin buat kamar, sampai ke biologi buat ngerti kenapa hewan besar dan kecil punya cara yang beda buat ngatur panas tubuhnya. Semuanya balik lagi ke hubungan antara luas kulit dan isi di dalamnya. Pada akhirnya, intinya tuh ini, belajar luas permukaan itu bukan cuma soal ngapalin rumus, tapi soal memahami gimana sebuah benda, lewat kulit luarnya, berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Ini nih yang bikin kita mikir lebih jauh. Kita udah lihat kalau kulit sebuah benda itu tumbuhnya secara kuadrat. Tapi gimana dengan ruang di dalamnya, volumenya? Apa dia tumbuh dengan pola yang sama, lebih lambat, atau jangan-jangan lebih cepat? Nah, itu dia misteri yang akan kita bongkar di pembahasan berikutnya.